Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah bagian 3 dari pembahasan kisi-kisi PAS Matematika kelas 9 Kabupaten Gunung Kidul. Pada bagian ini, kita akan membahas materi transformasi. Langsung saja kita coba pada soal. Indikator yang pertama, menentukan bayangan suatu titik jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Contoh soal, tentukan bayangan titik P 7,-8 jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, coba perhatikan gambar ini. Garis merah adalah garis Y sama dengan X. Titik P jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Koordinat titiknya hanya ditukar. Y jadi di depan, X-nya jadi di belakang. Sehingga titik P 7,-8 dicerminkan dengan garis Y sama dengan X. Titiknya kita tukar, yang depan adalah min 8, yang belakang adalah 7. Ini adalah bayangannya. Indikator yang kedua, menentukan bayangan suatu titik jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan A. Soalnya tentukan bayangan titik P jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 4. Nah, perhatikan gambar ini. Titik P dicerminkan terhadap garis X sama dengan A. Bayangannya menjadi ini. Sehingga jika kita punya titik P sama dengan 7,-8, bayangannya untuk yang X-nya adalah 2 dikali A. 2 dikali 4. A-nya adalah 4. 2 dikali 4 dikurangi X. X-nya adalah 7. Berarti 8 dikurangi 7 nilainya adalah 1. Lalu yang Y tetap Y. Sehingga tetap nilainya negatif 8. Jadi bayangannya ada di koordinat 1,-8. Oke, indikator yang selanjutnya, menentukan bayangan suatu titik jika ditranslasikan sebesar A, B. Translasi artinya digeser. Titik P 7,-8 digeser, ditranslasikan sebesar negatif 4, 3. Berarti tinggal kita jumlah saja koordinatnya. 7 dijumlah dengan negatif 4. Ini pergeseran horizontal ya, yang 4 itu. Koma, Y-nya adalah negatif 8. Digeser secara vertikal dengan sebesar 4. Berarti ditambah 4. Berarti bayangannya ada di 7 dikurangi 4, 3. Min 8 tambah 3, min 5. Bayangannya ada di koordinat 3,-5. Tinggal dijumlah sesuai letaknya. Indikator yang selanjutnya menentukan bayangan suatu titik jika dirotasikan 90 derajat searah perputaran jarum jam. Contohnya, tentukan bayangan titik P jika dirotasikan sebesar 90 derajat searah perputaran jarum jam. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, bayangan P atau P aksen yang terdiri dari X aksen dan Y aksen bisa kita cari dengan rumus X aksen, Y aksen adalah hasil perkalian dari matriks 0, 1, negatif 1, 0 dikalikan dengan titiknya. Atau X aksen, Y aksen sama dengan perkalian matriks ini hasilnya adalah Y min X. Nah, sehingga bayangan titik P atau P aksennya, X aksennya adalah Y. Y-nya adalah negatif 8. Lalu Y aksennya adalah negatif X. Nilainya adalah negatif 7. Jadi, bayangannya ada di koordinat negatif 8,
negatif 7. Nah, rumus yang bisa langsung dipakai adalah ini. Jadi rumus ini yang perlu dihafalkan untuk menyelesaikan masalah di atas. Contoh, misal kita punya titik R 8,2, maka hasil rotasinya sebesar 90 derajat searah perputaran jarum jam, R aksennya, nilai X-nya sama dengan Y, lalu Y-nya sama dengan min X. Jadi, X-nya adalah Y, Y-nya adalah 2. Lalu bayangan Y-nya adalah min X, X-nya adalah 8, berarti min 8. Jadi R aksennya adalah 2, negatif 8. Tinggal ini saja yang dipakai. Indikator yang selanjutnya, menentukan bayangan suatu titik jika dirotasikan 180 derajat berlawanan arah dengan perputaran jarum jam. Contoh soal, tentukan koordinat P jika dirotasikan 180 derajat berlawanan dengan perputaran arah jarum jam. Jika bayangannya P aksen terdiri dari X aksen, Y aksen, maka nilai ini dapat dicari dari perkalian matriks min 1, 0, 0, min 1 dikalikan dengan titiknya. Jadi bayangannya ada di min X, min Y. Rumus ini yang kita pakai. Jadi, bayangannya ada di min X. X-nya adalah 7, berarti min 7. Lalu min Y, min Y-nya adalah negatif 8. Jawabannya adalah min 7,8. Jadi, P aksennya ada di koordinat min 7,8. Contoh, jika kamu punya titik R 4,1, maka R aksennya, X aksennya adalah min X, berarti min 4, lalu Y aksennya adalah min Y, jadi min 1. R aksen atau bayangan R ada di koordinat min 4, min 1. Indikator yang berikutnya, menentukan bayangan suatu titik jika didilatasi pada pusat 0,0 dan faktor skala K. Contoh, tentukan bayangan P jika didilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skala min 2. Nah, cara mencari bayangannya, P aksennya tinggal kita kali nih, min 2 dengan 7 dan min 8. Hasilnya adalah min 14 dan 16. Jadi koordinat bayangannya ada di min 14,16. Contoh lain, jika P didilatasi dengan faktor skala setengah, maka cara mencari bayangannya tinggal kita kali setengah dengan koordinatnya 7, min 8. Hasilnya adalah 7/2, min 8 bagi 2 min 4. Jadi bayangannya ada di koordinat 7/2, min 4. Indikator yang selanjutnya, menentukan bayangan suatu titik jika didilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skala K dilanjutkan dengan rotasi searah perputaran jarum jam. Titik P 7,2 didilatasi dengan faktor skala setengah, lalu dirotasi 90 searah perputaran jarum jam. Yang pertama kita dilatasi dulu. Dilatasi, berarti P aksennya adalah setengah dikalikan 7, negatif 8.
Hasilnya adalah P aksen 7/2. Negatif 8 bagi 2 adalah negatif 4. Setelah itu titik P kita rotasi. Titik P aksennya kita rotasi. Ingat rumus yang tadi, jika dirotasi searah jarum jam, maka bayangannya X aksen Y aksennya menjadi Y, min X. Sehingga bayangannya atau P double aksennya menjadi X-nya itu menjadi Y, berarti menjadi min 4. Lalu Y-nya itu min X, berarti min 7/2. Ini adalah bayangan akhir dari komposisi di atas.